Kalau Anda sudah tidak sanggup bayar hutang di aplikasi Ada Kami, tenang, Anda tidak perlu khawatir. Di video kali ini, saya akan memberi info dan solusi untuk Anda yang galbay di Ada Kami. Perlu Anda ketahui, aplikasi Ada Kami ini dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia. Dan aplikasi Ada Kami ini legal, berizin, dan diawasi oleh OJK. Di sini ada 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, apa resikonya jika kita telat bayar atau galbay di Ada Kami? Yang kedua, apakah aplikasi Ada Kami ini ada di lapangan? Yang ketiga, apakah aplikasi Ada Kami ini menghubungi kontak darurat? Dan yang keempat, apakah aplikasi Ada Kami ini sebar data? Tanpa basa-basi, kita bahas satu persatu. Poin yang pertama, jika Anda telat bayar atau galbay di aplikasi Ada Kami, itu resikonya cuman ada 2. Yang pertama slik OJK dan yang kedua BI checking. Slik OJK secara singkatnya nama Anda akan masuk daftar hitam slik OJK sebagai nasabah yang tidak bayar hutang. Yang kedua BI checking, secara singkatnya skor kredit Anda akan menjadi buruk. Jika skor kredit Anda sudah buruk, maka suatu saat nanti di masa depan Anda akan sulit mendapatkan pinjaman baru, seperti berhutang ke bank, mengajukan kredit, dan lain-lain. Nah, poin yang kedua, apakah aplikasi Ada Kami ini ada di lapangan? Menurut informasi yang saya dapatkan, aplikasi Ada Kami ini sampai sekarang tidak ada DC lapangan. Secara resmi, aplikasi pinjaman online Ada Kami tidak memiliki debt collector lapangan yang akan datang langsung ke rumah atau kantor nasabah. Seluruh proses penagihan keterlambatan pembayaran nasabah dilakukan hanya melalui panggilan telepon atau media komunikasi digital oleh tim penagih yang terverifikasi. Jadi, buat Anda yang telat bayar atau galbay di Ada Kami, tetap tenang, jangan panik. Karena Ada Kami ini belum ada di lapangan, ya teman-teman. Poin yang ketiga, apakah aplikasi Ada Kami ini menghubungi kontak darurat? Jawabannya, aplikasi Ada Kami ini bisa saja menghubungi kontak darurat Anda kalau Anda tidak merespon penagihan dari mereka. Kontak darurat itu hanya untuk mencari informasi keberadaan Anda dan bukan untuk menagih hutang Anda. Jika ada pinjol legal yang menagih hutang melalui kontak darurat Anda, maka mereka sudah melanggar aturan OJK nomor 22 tahun 2023. Aturan ini secara tegas OJK melarang debt collector menagih hutang ke kontak darurat. Jadi kalau ada pinjol legal yang menagih hutang ke kontak darurat kita, maka mereka sudah melanggar aturan OJK. Nah, poin yang keempat, apakah aplikasi Ada Kami ini sebar data? Jawabannya tidak, karena aplikasi Ada Kami ini diawasi oleh OJK. Tapi jika Ada Kami ini terbukti menyebarkan data Anda ke kontak-kontak Anda, maka Anda bisa melaporkannya melalui email OJK dan nomor WA OJK. Perlu Anda ketahui, setiap telat bayar atau galbay itu pasti ada resiko. Resikonya handphone kita pasti rame setiap hari. Banyak yang nge-WA, banyak yang nagih, banyak yang nelpon, banyak yang neror, banyak yang ngancem. Waduh. Nah, itu yang membuat otak dan pikiran kita stres, ya. Selamat siang, nasabah yang terhormat. Kalau Anda tidak membayar hutang Anda hari ini, maka kami beserta tim kami akan menyebarkan data Anda. Tenang ya teman-teman, tenang. Gini, kalau ada debt collector yang meneror kita, abaikan. Gak usah dibalas, gak usah dibaca, abaikan. Sebanyak apapun debt collector yang meneror, yang ngancem, yang nelpon, abaikan. Ya, kecuali jika debt collector itu sopan, nagih hutang kita, nge-WA ya. Selamat siang Bapak, Bapak udah telat selama 3 hari, kapan Bapak mau bayar? Nah, kita balas ya teman-teman, maaf Pak, belum punya uang buat bayar, gitu deh. Intinya, meneror, abaikan, sopan, balas ya. Jadi untuk Anda yang sedang mengalami telat bayar atau galbay di pinjol, tetap tenang, jangan panik. Karena kepanikan itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan ketakutan hanya akan menghancurkan mental Anda. Gagal bayar pinjol itu tidak semenakutkan yang Anda bayangkan.
Gagal bayar pinjol itu bukan suatu tindakan kriminal. Gagal bayar pinjol itu artinya seseorang sudah tidak sanggup bayar hutang. Dan seseorang yang mengalami gagal bayar pinjol itu tidak bisa dipidana penjara selagi tidak ada unsur penipuan. Hal ini sudah diatur dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Jadi hutang piutang itu masuknya ke hukum perdata, bukan pidana. Kecuali kalau ada orang yang galebai pinjol terus ada unsur penipuan seperti memalsukan KTP dan memalsukan semua identitas, maka mereka bisa dipidana penjara. Karena hal ini sudah diatur dalam pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan. Jadi, selagi KTP kita asli, muka kita asli, dan semua identitas kita asli, terus kita tidak sanggup bayar hutang pinjol, tenang, kita aman, ya, tidak akan dipidana penjara. Nah, teman-teman, sudah saatnya sekarang kamu fokus usaha dulu, fokus kerja dulu, dan fokus cari uang dulu. Hilangkan semua pikiran Anda dari pinjol terlebih dahulu. Kalau Anda memang sudah tidak kuat mental menghadapi teroran dari debt collector, ada solusi terbaik. Apa? Ganti nomor HP. Bang, kalau kita ganti nomor HP aman gak bang? Jawabannya aman. Karena mengganti nomor HP itu adalah hak pribadi. Dengar baik-baik. Setiap hutang itu hukumnya memang wajib untuk kita bayar. Kalau kita sudah mampu. Kalau selama ini kita masih miskin, belum punya uang, belum punya pekerjaan, ya udah ada baiknya galebai dulu aja. Jangan gali lubang tutup lubang. Karena gali lubang tutup lubang itu hanya akan mempersulit hutang Anda dan tidak akan mempermudah hutang Anda. Jadi, solusi terbaik buat Anda yang sedang mengalami telat bayar atau galebai dipinjol, yaitu mengganti nomor HP terlebih dahulu. Supaya tidak ada teroran yang masuk, tidak ada ancaman yang masuk. Nah, Anda bisa fokus kerja, fokus usaha, fokus cari uang, ya. Tidak ada notifikasi pinjol lagi. Nah, kalau Anda sudah punya uang, ya kewajiban Anda membayar hutang. Gitu, simple bro. Ada uang, bayar, gak ada uang, galebai. Simple kan? Bercanda ya teman-teman. Nah, buat kalian yang masih punya hutang di pinjol, saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan mudah-mudahan kita semua bisa melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang terakhir, saya sebagai orang Islam punya kewajiban untuk menyampaikan hal ini. La taqunatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, sebanyak apapun tagihan kita dipinjol, sebanyak apapun hutang kita dipinjol, sebanyak apapun maksiat kita dan sebanyak apapun dosa kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah akan selalu ada bagi orang yang ingin benar-benar bertaubat. Ini gua jadi ustadz pinjol ya. Oke teman-teman, jangan lupa sholat ya, jangan lupa ibadah, jangan lupa bertaubat. Rahmat Allah akan selalu ada bagi orang yang ingin benar-benar bertaubat. Semoga kita semua jadi orang sukses, bisa melunasi hutang-hutang kita, dan semoga kita semua bisa masuk surga. Amin. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.